Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sejumlah berita terpopuler dari IDX Channel kali ini mengungkap dinamika penting di pasar modal dan ekonomi global. Dari dalam negeri, Superkeren Mitra Utama atau SKRN memberikan pinjaman besar kepada CBRE yang berpeluang dikonversi menjadi saham dan membuka jalan pembagian dividen. Sementara itu, sejumlah saham komoditas seperti BRMS dan Brand diperkirakan masuk indeks MSCI pada November 2025, yang menandakan potensi masuknya arus dana asing ke pasar modal Indonesia. Dari sisi emiten, Repower Asia Indonesia atau kode real menjadi sorotan atas keterbukaan informasi struktur kepemilikan dan rencana transformasi bisnisnya. Di kawasan global, harga emas dunia pada Selasa 28 Oktober 2025 anjlok ke level terendah dalam 3 pekan, imbas redanya tegangan dagang AS Cina. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia melakukan rebalancing indeks utama di LQ45, IDX 30, dan IDX 80 yang menghadirkan wajah-wajah baru saham unggulan. Kombinasi faktor korporasi, pasar global, dan penyesuaian indeks ini mencerminkan gelombang dinamis menjelang akhir tahun. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Superkeren Mitra Utama atau SKRN memberikan sinyal kepada CBRE untuk bisa bagi dividen. PT Superkeren Mitra Utama (TBK) atau SKRN resmi memberikan pinjaman sebesar 6,5 juta dolar atau setara dengan 108,08 miliar kepada CBRE untuk pembelian kapal Pipelaying and Lifting Vessel Hailong 106. Langkah ini terungkap dalam keterbukaan informasi SKRN kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman tersebut mulai efektif setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB CBRE yang digelar pada 27 Oktober 2025. SKRN menjelaskan, fasilitas pendanaan ini memberikan dampak keuangan berupa piutang dan pendapatan bunga, serta berpeluang dikonversi menjadi saham CBRE di masa depan. Corporate Secretary SKRN, Edi Gunawin, mengungkapkan apabila konversi saham tersebut terjadi, SKRN berpeluang mendapatkan pembagian dividen CBRE saat emiten tersebut menghasilkan arus yang kuat dari pengoperasian kapal Hailong 106. Tambahan pendanaan ini dinilai akan meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat potensi profitabilitas CBRE. Berita kedua, sejumlah saham komoditas berpotensi masuk MSCI di November 2025. Vice President Infovesta, Wawan Hendrayana, menyebut sejumlah saham komoditas berpeluang masuk dalam indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI periode November 2025. Untuk masuk dalam indeks prestisius tersebut, saham-saham harus memenuhi syarat likuiditas, kapitalisasi pasar berdasarkan free float, dan struktur kepemilikan yang tersebar. Menurut Wawan, saham seperti PT Bumi Resource Mineral atau BRMS dan PT Barito Renewable Energy Tbk atau Brand berpeluang masuk, mengingat FFMC dan nilai transaksinya telah melampaui standar minimum MSCI. Meski begitu, Wawan mengingatkan ada sejumlah saham konglomerat yang mungkin tidak masuk indeks, namun masih berpeluang mengalami penguatan berkat sentimen pasar. Di saat yang sama, saham yang keluar dari MSCI berpotensi mengalami tekanan akibat aksi jual. Berita ketiga, siapakah pemilik saham emiten berkode real? Ini profil bisnis dan informasi pengendalinya. PT Repower Asia Indonesia Tbk atau REAL adalah emiten properti yang fokus di sektor real estate yang memiliki proyek seperti Pejaten Office Park dan perumahan Botanical Puri Asri di Depok, Jawa Barat. Didirikan pada 2011 lalu, saat ini juga menjajaki transformasi ke sektor digital dan healthcare atau kesehatan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada 30 September 2025,
Pengendali saham real adalah PT 6 Berlian Sinergi sebanyak 46,72%. Kemudian PT Harmoni Harum Propertindo sebanyak 15,58%. Adapun pemilik akhirnya adalah Ihsan Talim dan Aulia Firdaus yang masing-masing menjabat sebagai komisaris utama dan direktur utama Real. Real melakukan IPO pada 6 Desember 2019 lalu dengan melepas 2,5 miliar saham di harga Rp100 per saham. Pada perdagangan 28 Oktober 2025, saham Real dibuka di harga Rp98 dan dalam 5 hari terakhir naik 22,73%. Berita keempat, harga emas merosot ke level terendah 3 pekan. Ini akibat tertekan sinyal perdamaian dagang antara Amerika Serikat dan China. Harga emas dunia turun ke level terendah dalam 3 pekan pada Selasa 28 Oktober 2025 karena harapan kemajuan pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan China yang melemahkan daya tariknya sebagai aset aman. Harga emas spot XAU US dollar terkoreksi 0,73% menjadi 3.953 per ons setelah menyentuh titik terendah sejak 6 Oktober. Sepanjang 2025 emas sebenarnya masih menguat 51% berkat tingginya risiko geopolitik dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Analis dari Kitco Metals, Jim Wyckoff, menilai damainya relasi antara Amerika Serikat dengan China menjadi sentimen negatif bagi emas. Meski begitu, beberapa pengamat memproyeksikan bahwa harga emas dapat kembali menguat hingga level 4.980 per ons dalam 12 bulan ke depan. Walau demikian, Bank of America memperingatkan potensi koreksi ke level 3.800 per ons pada kuartal 4 2025. Berita kelima, cek daftar saham terbaru di indeks LQ45, IDX 30 dan IDX 80. Bursa Efek Indonesia atau BEI resmi mengumumkan rebalancing indeks LQ45, IDX 30 dan IDX 80 untuk periode November 2025 hingga Januari 2026. Sejumlah saham baru masuk menggantikan konstituen lama. Di indeks LQ45, saham yang baru masuk adalah PT Bumi Research Tbk atau Bumi, kemudian PT Dian Swastika Sentosa Tbk atau DSSA, kemudian PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK, PT Media Loka Hermina Tbk atau HIL, dan PT Trimegah Bangun Persada atau NCKL. Saham-saham tersebut menggantikan konstituen sebelumnya yakni Arto, BRIS, JSMR, dan MAPA serta SMRA. Sedangkan untuk indeks IDX 30 saham yang baru masuk adalah AADI, kemudian PGO. Sementara di indeks IDX 80 menambahkan 7 saham baru termasuk Bumi, DSSA, KIJA, KPIG, PNBN, Ratu, dan Wi-Fi. Bobot BBCA dan BBRI masih menjadi yang terbesar di indeks LQ45, masing-masing yakni 15 dan 13,52%. Adapun saham-saham blue chip lain seperti BMRI, ASII, dan TLKM mengalami penyesuaian bobot ke kisaran 5,8%. Demikian Top 5 Edik Channel kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.